Halo teman-teman, eh, karena banyak yang nanya ya terkait dengan strategi CPNS yang saya lakukan waktu saya melakukan tes atau di CPNS tahun 2021, terkait dengan strategi yang saya lakukan. Sebenarnya beberapa kemarin sudah saya coba sharing ya terkait dengan strategi yang saya lakukan dulu. Nah, yang pertama itu saya mencoba untuk mencoba membuat list data terkait formasi yang kosong, formasi yang nggak ada pelamarnya atau yang pelamarnya itu sedikit. Nah, karena kalau yang kosong ini kemungkinan itu di tahun berikutnya itu bisa jadi akan dibuka kembali atau ada lagi gitu. Nah, kemudian yang kedua, dari list data tersebut, instansi tersebut saya review rangkaian tesnya itu ada apa aja gitu. Tesnya itu ada apa aja, ya pasti ada SKD sama SKB dong. Nah, biasanya ada beberapa instansi yang SKB-nya itu nggak cuma CAT gitu, ada praktik, ada psikotes, ada fisik, ada kesehatan. Nah, maka dari itu saya membuat beberapa skenario. Nah, ini salah satunya. Kalau teman-teman itu merasa pede dengan nilai teman-teman, maka skenario ini, yang pertama ini mungkin akan cocok gitu buat teman-teman. Karena di dalam SKD dan SKB-nya itu kebanyakan kan teori ya, kalau CAT biasanya kan seperti itu. Nah, seberapa jauh teman-teman itu belajar, seberapa jauh teman-teman itu menguasai dengan teori-teori SKD dan SKB. Nah, kemungkinan besar itu akan lolos gitu, kemungkinan besarnya itu akan lolos. Nah, karena dulu saya itu merasa kurang pede ya teman-teman, karena memang saya sudah lama tidak belajar ya, karena bekerja. Mungkin teman-teman ada yang sama, ada yang merasakan hal yang sama dengan saya, merasa nilainya itu tuh nggak pede gitu ya dengan nilai kita sendiri. Maka saya membuat skenario ini. Jadi saya memilih instansi yang SKB-nya itu nggak cuma CAT, tapi ada SKB praktik gitu. Jadi ini yang saya pilih waktu itu teman-teman. Nah, saya sudah menekankan nih, kalau pintu masuk saya bisa lolos PNS, saya bisa lolos ke SKB kalau SKB-nya itu ada praktik gitu, dengan catatan tapi pelamarnya itu dikit dan formasinya nggak cuma satu ya, tapi minimal 3 lah, kalau nggak 4 gitu ya. Karena apa teman-teman? Karena pada saat SKB praktik ini pengalaman itu benar-benar sangat mempengaruhi. Jadi nggak cuma teori tapi benar-benar sampai praktik gitu, ke praktiknya. Misalkan saya kan di jabatan peran tata komputer gitu ya. Nah, SKB praktiknya adalah membuat sistem dan nge-solve beberapa masalah terkait dengan IT itu ya. Nah, ini kalau nggak berpengalaman mungkin akan kesusahan mungkin. Nah, dengan skenario ini ya terbukti saya bisa lolos gitu kan. Yang tadinya saya posisi 7 di SKD, saya bisa naik di posisi keempat teman-teman, melawan yang SKD-nya itu 400 up gitu. Padahal nilai SKD saya itu cuma 358 gitu, tapi saya bisa mengalahkan yang SKD-nya itu tinggi. Terbantu dari apa ya, SKB praktik ini gitu teman-teman. Nah, kemudian yang strategi berikutnya itu, eh, saya memilih formasi. Misalkan di tempat saya ya, milih formasinya itu yang dibutuhkan 4, dan juga ada formasi disabilitas di jabatan saya. Misalkan 1 gitu, yang diterima 1. Untuk apa? Untuk ini teman-teman. Jadi kalau misalkan nilai teman-teman itu udah bagus nih, cuman teman-teman kalah di perankingan gitu. Karena di posisi disabilitas itu kosong, maka ada kemungkinan teman-teman itu bisa mengisi posisi tersebut, atau biasanya itu P1L gitu ya, tapi ini tergantung instansinya gitu. Gitu ya, kalau misalkan yang dibutuhkan 4, kemudian posisi kamu 5, dan
ternyata posisi disabilitas ini kosong, nggak ada yang ngelamar gitu ya, maka teman-teman ada kemungkinan bisa pindah atau geser ke formasi tersebut gitu. Nah, banyak yang nanya juga nih buat teman-teman, Bang, Pak, Mas, tips SKD. Saya sebenarnya jujur ya, saya nggak bisa memberikan tips mengenai SKD ini ya, karena ya karena nilai SKD saya juga ya pas-pasan apa yang mau saya sharing ya. Teman-teman bisa cari sendiri, sekarang sudah banyak sekali ya tips dan triks cara mengerjakan soal-soal SKD di YouTube, di TikTok, di Instagram, bahkan di website-website itu udah banyak sekali ya, bimbel-bimbel. Nah, teman-teman bisa coba ikuti itu gitu ya. Mungkin next kalau teman-teman nanya terkait SKB, mungkin bisa kita sharing-sharing bareng. Dan sekarang fokus saja di SKD buat teman-teman. Oke, mungkin itu saja. Good luck, semoga teman-teman bisa lolos CPNS di tahun 2024.